salam sehat sahabat Satu Pena TV, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu, ceria selalu, semangat selalu, masa-masa barangkali jelang ini ya, turunnya THR. Tapi yang jelas walaupun begitu situasinya di tengah pandemi ini, kita berharap bahwa hari-hari tetap berjalan dengan baik, penuh kebahagiaan, dan juga penuh rasa syukur. Senang sekali saya Amelia Fitriani bisa kembali menyapa sahabat Satu Pena TV di Ngobrol Bareng Penulis. Ini adalah sebuah program yang dipersembahkan oleh Satu Pena TV Channel yang dibentuk oleh Perkumpulan Penulis Satu Pena untuk kita sama-sama selangkah lebih dekat dengan para penulis, para penyair, para seniman, mereka yang menuangkan gagasannya, dan kita juga ingin mengenal lebih dekat sosoknya, proses kreatifnya, motor kreatifnya, latar belakangnya, untuk kita sama-sama bisa menghargai setiap karya yang dihasilkan oleh para seniman ini. Senang sekali pada edisi kali ini rasanya yang perdana di Ngobrol Bareng Penulis kita bicara dengan seorang perempuan, seorang tokoh perempuan yang luar biasa. Nanti ada teman saya, senior saya yang akan memperkenalkan, tapi saya mau sedikit saja ada satu kutipan puisi yang membuat saya jatuh hati begitu ya dari seorang tokoh luar biasa ini. Walaupun saya tidak jago baca puisi, izinkan saya membacakan sepenggal saja. Ibu pulang menganak batu di periuk tanah dengan api yang redup dari ranting pohon halaman yang gugur. Ibu berdiam melerai dingin lapar yang gagu. Di pelantara dapur, anak-anak meringkuk tertidur menunggu menganyam mimpi makan besar pada pesta dan kenduri kampung. Di seberang jalan, di lindap kota, di bawah lampu kristal dan dingin AC para tuan, sendawa kekenyangan. Di tungku yang tinggal abu, di periuk yang mulai dingin, rebusan batu ibu pecah dan berpasir, meluka lidah dalam mimpi yang tawar dan pudar. Beras Batu, karya Fatin Hamamah. Saya suka banget puisinya karena ketika saya membacanya tergerak begitu ya hati saya. Tapi rasanya saya mau mengajak senior saya untuk bisa memperkenalkan lebih dekat tokoh yang luar biasa ini. Ada Abang John Minofri di sini, Abang John. Ya, Amel, saya kira tadi puisinya Amel tuh ya. Aduh. Saya kagum banget sama Amel. Saya canggih sekali ya. Oke, saya Abang John kenalkan ini ya. tamu kita. Oh ya betul ya, ini perempuan pertama yang kita bawa ke Ngobrol dengan Penulis. Namanya Fatin Hamamah. Tapi Fatin Hamamah lebih senang menuliskan nama secara lengkap, Fatin Hamamah Ersyam. Ya. Dia adalah perempuan, dia adalah penyair. Bahkan menurut saya Fatin Hamamah adalah penyair penuh waktu ya. Jadi banyak penyair dengan paruh waktu, kalau Fatin Hamamah kayaknya dia penuh waktu. Jadi seluruh hidupnya bisa dikatakan itu untuk kepenyairan, dunia sastra, dan komunitasnya. Dan sejak kecil sebenarnya Fatin Hamamah itu sudah bersentuhan dengan puisi ya, atau dunia panggung hingga kini ya. Karena itu tidak heran ya sekarang ini Fatin Hamamah menurut saya banyak sekali kenal penyair di Indonesia ya, bahkan di ASEAN itu kayaknya Fatin Hamamah kenal semua, dan orang-orang itu juga mengenal Fatin Hamamah sebagai penyair senior ya, sekarang menjadi penyair senior. Nah, prestasinya banyak ya. Sudah membaca puisi di berbagai festival di mancanegara, mulai dari Seoul, Korea Selatan, Sydney, Kuala Lumpur, juga pernah mendapat penghargaan dari Malaysia. Nanti puisinya itu kita putarkan videonya, Amel sudah menyiapkan videonya. Juga sudah menulis buku ya, satu buku puisi yang berjudul Papirus. Berbeda dengan penyair lain, Fatin Hamamah kayaknya tidak menggebu-gebu gitu ya, menerbitkan banyak buku, walaupun puisinya banyak berserakan di mana-mana, terutama di Facebook. Kita temui aja Fatin Hamamah. Saya biasanya memanggilnya Kak Fatin, sekarang saya manggilnya mungkin Kak Fatin, Mbak Fatin, atau Ibu Fatin gitu ya. Campur-campur aja gitu ya. Apa kabar Kak Fatin?
Alhamdulillah baik, Dajon. Saya manggilnya Dajon, biasa panggil Dajon ya, sama Kak Amel. Alhamdulillah baik. Bulan Ramadan sekarang di dalam masa pandemi, kondisi kesehatan yang naik turun, mungkin agak drop beberapa hari ini. Mohon maaf, masih agak bindeng dan agak demam-demam. Apa kesibukannya Kak Fatin hari-hari ini? Dari awal Ramadan itu, alhamdulillah saya MC itu ngomong cucu. Saya punya cucu 2. Dan tadi siang baru balik ke Bandung. Ya kalau sudah ada cucu itu semua kesibukan berhentilah. Itu kalau cucu kembali ke rumahnya ke Bandung, itu penderitaan atau kemerdekaan bagi Kak Fatin? Enggak, kesepian. Jadi Ryan biasa tidurnya kalau ke Jakarta juga sama saya. Saya kasih tahu Ryan, kalau Ryan pergi, Teta sepi dong sendiri. Kan nggak apa-apa, Teta bisa telepon. Biasanya kalau mereka di Bandung, saya tuh nelponnya, mereka hafal 4 kali sehari. Pagi, siang, sore, dan malam menjelang tidur. Teta kan bisa telepon 4 kali sehari. Dan video call. Melebihi minum obat ya, minum obat itu 3 kali sehari ya. Apakah ada tanda-tanda bahwa dia juga akan jadi penyair nggak Kak Fatin? Mungkin kalau Ryan iya, nggak tahu lah. Kalau Rashid itu kan baru 3 tahun gitu, tapi nggak tahu. Saya juga nggak tahu ini darah penyair ini turunnya dari mana gitu. Anak-anak suka membaca dan suka dibacakan cerita. Kalau memang ada tanda-tanda jadi penyair, mungkin mirip-mirip Kak Fatin ya. Kak Fatin kan dari kecil ya, sudah senang pada puisi. Bisa diceritakan Kak Fatin? Betul. Saya suka puisi itu sekitar saya menulis puisi itu sangat terpengaruh oleh ayah. Ayah saya beliau itu suka membaca. Kalau ada syair Jepang, syair Belanda, dan Arab itu ayah sedang membaca buku, terus saya panggil saya, Fatin nih dengerin, dan ayah terjemahkan gitu. Nah di usia kelas 3 SD itu di kampung kami itu anak kan kalau sudah masuk sekolah berarti ikut mengaji juga kan, mengaji di surau. Nah di Padang Panjang itu ada namanya didikan subuh. Setiap hari Minggu pagi itu harus sholat subuh di musola. Setelah itu kita diajarkan untuk menjadi suci, baca ayat-ayat sholat, ayat untuk sholat jenazah juga. Nah pas bagian hiburannya itu ada nyanyi kasidah, baca puisi, dan kadang-kadang ada dialog drama singkat gitu yang anak-anak umur berapa ya, 8 tahunan lah gitu. Nah itu betul-betul memupuk keberanian dan juga memupuk kreativitas buat anak-anak seusia 8 tahun gitu. Kita datang didikan subuh itu kan juga disaksikan orang-orang tua. Pagi-paginya sebelum subuh itu kita bangun, diantar ke masjid, sholat subuh bersama, dan setelah sholat subuh itu orang tua kita ada di belakang kan, dan kita pada maju. Saya rasa itu sesuatu yang perlu dipertahankan ya, dan bisa memupuk bakat dan keinginan anak-anak dari mulai dini. Di samping itu juga guru sekolah saya juga sangat menginspirasi. Ada guru agama waktu di SD itu namanya Bu Nur ya, kalau saya nggak salah ingat. Beliau itu sangat menginspirasi sekali. Ayah Kak Fatin, Bapak Kak Fatin kan membacakan buku atau berita atau koran gitu ya, atau majalah, tidak membaca puisi kan? Tapi kenapa Kak Fatin akhirnya sukanya puisi? Ayah itu membaca buku dan syair-syair Arab. Kebetulan ayah saya menguasai bahasa Belanda dengan bagus, menguasai bahasa Jepang dengan bagus, bahasa Arabnya juga, Inggrisnya juga gitu kan. Nah, yang sasaran ayah itu yang mau diajak duduk sama ayah itu
dari anaknya 4 orang mungkin ayah bilang nih syair Jepang nih, dengerin, kita dengerin begitu. Dibacakan dalam bahasa Jepang, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Belanda gitu. Bahasa Belanda, bahasa Jepang, dan juga dalam bahasa Indonesia ayahnya. Diterjemahkan gitu Kak Fatin. Jadi ayah Kak Fatin yang bertanggung jawab ya, yang menjadikan Kak Fatin menjadi seorang penyair kayaknya ya. Iya, itu ayah. Ini kalau saya bilang ini racunnya ayah kali ya. Ayah ditambah guru agama tadi ya. Dari kecil seperti itu. Guru agama. Ada 3 ya, 3 yang meracuni, memberikan inspirasi bagi saya. Itu ayah di rumah, ibu guru agama di sekolah dasar, di SD, dan Buya, kita bilang Buya ya, guru-guru yang ada di didikan subuh setiap minggunya. Saya rasa itu kan kegiatan yang sangat positif ya untuk anak-anak usia dini. Didikan subuh itu sampai sekarang masih ada ya di masih dan istilah itu tetap dipakai ya, didikan subuh ya. Oke, masih. Dan juga ada juga ini kebetulan rumah saya itu ibu saya menerima anak-anak kos dari sekolah dulu namanya ASKI, Akademi Seni Karawitan Indonesia, yang sekarang jadi ISTI kan. Itu ada kakak perempuan di sana. Kemudian juga dulu Kokar kalau saya nggak salah namanya, sekarang menjadi SMKI. Nah, kakak-kakak yang tinggal di rumah itu juga memberikan inspirasi bagi saya, karena pagi-pagi mereka tuh sudah latihan tari, latihan karawitan, terus yang bagian teater juga mereka belajar membaca puisi dan menulis puisi, juga menghafalkan dialog-dialog dari drama yang mereka pelajari. Dan yang sangat asiknya bagi saya itu mereka belajar randai kan. Nah, randai itu, dari randai itu saya lihat ada dialognya, ada tarinya, ada musiknya, dan kalau dialognya itu penuh dengan pantun, menarik sekali. Di saat itu kan yang anak kecil bukan Kak Fatin doang ya, pasti ada teman-temannya kecil yang lain ya. Iya. Bermain. Tapi kenapa Kak Fatin aja yang jadi penyair, yang lain enggak? Mungkin ini kali ya. Saya itu kalau waktu kecil bisa dikatakan lasa ya. Lasa, bahasa Minangnya itu nggak mau diem. Dan nggak mau diem, jadi apa yang dikerjakan orang, kakak-kakak yang kayak gitu tuh pengen tahu aja dan pengen ikut nimbrung gitu. Tapi mungkin juga saya nggak tahu ya, memberi nama itu kan seperti sebuah doa. Dari keluarga tidak ada yang dikasih nama kayak artis. Nama saya itu kan Fatin Hamama, dari artis Mesir, istrinya Umar Sharif, yang kebetulan waktu itu adik ibu saya kuliah di Mesir, terus dia sangat ngefans sama Fatin Hamama. Dia kirim surat sama ibu, katanya kalau nanti kakak melahirkan kasih nama, kalau perempuan dikasih nama Fatin Hamama. Lah dikasihlah nama saya Fatin Hamama. Ketika saya menjadi seniman, itu semua keluarga protes, dan saya kasih tahu kenapa saya dikasih nama Fatin Hamama, kenapa tidak dikasih nama seperti Fatimah, Khadijah, yang fokus semuanya bisa untuk ke pesantren. Dan itulah awal dari perjuangannya gitu. Kenapa Kak Fatin keluarga protes Kak Fatin jadi seniman? Betul. Jadi di SD itu kita boleh ngapain saja. Saya dapat pelatihan tari, bukan hanya di sekolah dasar ikut menari, dilatih juga untuk jadi MC. Tetapi ketika sesudah selesai SD, beranjak untuk remaja, masuk pesantren, dan untuk kegiatan luar tidak lagi. Tapi saya punya pelindung yang sangat luar biasa, yang saya kasih yang memberikan saya itu perhatian yang lebih, ayah saya. Ketika kita keluarga itu kalau sudah tamat sekolah dasar dan harus masuk pesantren.
tidak boleh tidak gitu. Nah, saya bilang sama ayah, ayah, saya nggak mau masuk pesantren ya, saya mau masuk SMP saja. Udah nggak apa-apa, sama ayah saya nggak apa-apa. Masuk saya SMP, saya pernah sekolah SMP 1 di Padang Panjang, beberapa bulan saya sekolah di situ. Tapi nggak juga kan. Akhirnya saya bilang sama ibu, Bu, ya udah saya masuk pesantren aja. Masuk saya pesantren. Masuk pesantren Diniyah Putri. Ini artinya kan pesantren sekolah keluarga ya, milik keluarga Kak Fatin. Iya, benar. Diniyah Putri itu. Kenapa nggak mau masuk situ Kak Fatin awalnya? Saya dari kecil itu punya keinginan kalau saya pengen jadi orang-orang teater gitu. Saya pengen sekolah ngelihat kakak-kakak itu. Saya bercita-cita nanti kalau saya tamat sekolah, saya mau ke Astrafi, dulu Astrafi ya, IKJ itu Akademi Seni, Drama dan Film kan. Oh itu udah menjadi cita-cita saya dari taman SD. Tapi tidak ada yang mendukung sama sekali. Kenapa? Tokoh siapa yang Kak Fatin kenal waktu itu sehingga ingin masuk sekolah seni itu? Banyak ya, karena rumah itu menjadi tempat transit dosen-dosen ASKI. Di rumah itu juga ada asisten dosen yang bagian teater. Nih, iya. Nah, itu dosen-dosennya sering datang ke rumah. Ada Khairul Harun, ada Om Leon Agusta, ada Om Mustafa Ibrahim, dan itu kan sering datang ke rumah dan mereka sering bicara gitu. Saya suka nguping ya gitu kan. Wah, asik sekali menurut saya. Suatu hari saya pengen sekolah di bagian kesenian teater di Asdrafi. Itu sudah menjadi cita-cita. Tetapi tidak bisa ketika sudah masuk di pesantren itu tidak ada lagi harapan untuk ke sana. Jadi tante saya itu mendatangkan guru untuk saya belajar randai, belajar drama, itu diperbolehkan kalau hanya di dalam pesantren. Tapi saya yang tangka dan lasa istilahnya gitu, saya ikut teater juga di luar. Ikut lomba juga, dari SD saya sudah ikut lomba-lomba ya, lomba baca puisi, lomba sosiodrama, sampai pernah mewakili Padang Panjang ke Padang. Itu kan waktu itu sudah luar biasa bagi saya. Iya, prestasi itu ya, tingkat provinsi. Di provinsi itu menurut saya yang anak kampung waktu itu tuh luar biasa kan. Nah, tapi tidak boleh di sekolah, tidak boleh, dan sampai akhirnya dikeluarkan dari sekolah karena tiba-tiba Delina pergi ikut lomba baca puisi, ikut kegiatan teater. Oh tidak karena mungkin keluarga menilai apa sih perempuan, anak gadis ikut teater, ikut seni seperti itu. Bagi keluarga saya, yang saya tidak bilang keluarga saya konservatif ya, tapi cuman dengan latar belakang pendidikan agama mungkin dianggap aneh gitu. Tapi ya begitu. Nah, itu kalau Kak Fatin dikeluarkan dari sekolah yang dikelola oleh keluarga sendiri, artinya Kak Fatin tidak dibiarkan maju atau secara implisit udah dah menuntut karir aja sebagai penyair, kalau di dalam nggak bisa udah keluar aja gitu, atau bagaimana maksudnya? Enggak. Jadi di dalam pesantren itu saya diberi kebebasan. Jadi saya bisa baca puisi kapan saja di sana. Saya bisa mengumpulkan teman-teman untuk bikin drama. Saya diberi pelatihan, ada bapak-bapak itu dosen dari ASKI didatangkan. Terus diberi kebebasan asal jangan di luar. Karena pandangannya tuh kalau di luar bagaimana gitu kan. Nah, saya setiap kali ada bikin sandiwara untuk acara sekolah, menjadi peran utama, menjadi Sabainan Alui. Terus ada drama yang dengan latar belakang Arab, saya menjadi Aiman gitu kan. Pokoknya peran utamanya itu ada selalu sama saya gitu kan. Nah, walaupun tidak boleh keluar,
tapi di dalam itu kita dididik seperti itu. Mm-mm. Nanti kalau ada lomba, saya diutus nih atas nama sekolah. Kemudian dapat juara kalau dari sekolah. Tapi akhirnya kan dikeluarkan juga dari sekolah kan, Kak Fatin? Pada akhirnya seperti itu. Mm-mm. Itu artinya kalau dikeluarkan kan dia tidak mau mendidik. Jangan-jangan nih, udahlah nggak usah dididiknya anak gitu. Tuh. Atau gimana artinya? Gimana Kak Fatin? Jadi itu masa lalu ya. Mm-mm. Jadi gini, saya kadang-kadang kontra dengan guru-guru itu. Guru-guru, ada satu guru yang ini tidak enaknya itu sekolah di dalam lingkungan keluarga itu begini. Jadi kalau apa-apa beban itu berat sekali di pundak kita. Oh, ini Fatin tidak boleh begini. Ini kan anaknya pengurus, ini cucunya si ini, seharusnya kamu begini, seharusnya begini. Saya tidak mau terkekang. Saya berantem sama guru. Nah, guru marah, ini Fatin, ini anaknya apa ya, bandel gitu lah. Nah, dilaporin saya sama tante saya. Udah, nggak usah sekolah. Nggak begitu, itu saya nggak boleh sekolah. Saya pergi ke Jakarta nih. Ada juga tante saya Jakarta. Tapi berapa bulan setelah itu, terus ayah saya bilang gini, Fatin balik lagi lah pulang, katanya kan, nggak bisa sekolah di Diniyah Putri, pindah ke Kauman, Kuliatul Mubalikin Muhammadiyah. Kebetulan yang jadi direkturnya itu temennya ayah, masih satu letting sama ayah waktu sekolah kan. Nah, saya pindah ke sana. Begitu saya pindah ke sana, orang-orang kawan pada bilang gini, enak ya, ada Fatin sekarang, nanti kalau ada lomba-lomba, kita kirim Fatin aja, katanya. Dan saya memang punya hobi itu begini. Waktu SD, saya bikin kumpulan kawan-kawan yang kampung, buat grup baca puisi, grup drama, kayak di musola gitu. Di sekolah juga ada. Di Diniyah Putri saya juga bikin grup. Sampai di Kauman itu saya juga bikin grup gitu. Grup puitisasi terjemahan Al-Quran. Kita pernah menjuarai Sumatera Barat, juara 1, juara umum, kemudian pergi tur ya dari daerah, pergi ke Solo, ke Batu Sangkar, kemana mewakili. Dan itu bagi saya tuh sangat luar biasa waktu itu ya. Saya mengucapkan terima kasih nih kepada guru-guru yang memberi kesempatan yang sangat luas, kalau guru-gurunya masih ada sekarang. Akhirnya Kak Fatin SMP dan SMA di sekolah Muhammadiyah itu selesainya. SMP saya di Diniyah Putri. Oh, SMP Diniyah Putri, SMK pindah ya? Ya, SMK-nya bukan SMK ya, namanya KMI, Kuliatul Mualimat Islamiyah, itu setingkatan dengan aliyah. Oh, tingkat aliyah. Ya, pas bagian terakhirnya saya dikeluarkan, saya pindah ke KMM namanya, Kuliatul Mubalikin Muhammadiyah. Dan tetap aktivitasnya banyak secara pribadi, bikin puisi gitu. Ya, benar. Mesti udah banyak banget puisi Kak Fatin ya? Iya benar. Saya itu yang saya bilangin tangka gitu tuh tadi. Saya tinggal di asrama. Jadi saya tulis puisi di kertas, dinding yang tempat tempat tidur itu saya tempel-tempel puisi di situ. Nah, begitu kita pergi sekolah, asramanya ada inspeksi ya, guru-guru datang apa gitu. Puisi saya dicopot tuh di dinding. Habis kayak gitu, ada puisi yang diambil sama guru, saya minta, Bu, kembaliin puisi saya. Kalau ibunya nggak mau, Bu, ibu nggak mau kembaliin, saya bisa bikin lagi. Saya tempel lagi di sana. Saya nggak dikumpulkan ya, Kak? Dikumpulkan nggak, Kak Fatin? Puisi-puisi itu dikumpulkan nggak, yang berserakan itu? Ada dikumpulkan. Ada ya? Oh, masih bisa diterbitkan dong ya? Masih. Terus hobi bolos saya. Waduh. Untuk apa nih? Hobi bolos. Ini cewek hobi bolos ini ke anak sekarang ini kayaknya nih. Kayak Amel di masa muda jangan-jangan. Tapi nggak bisa keluar kan? Saya bolosnya masuk pustaka. Oh. Masuk bolos pustaka. dari kelas aja. Bolos dari kelas, saya masuk ke pustaka, dan Bapak di pustaka itu kan banyak buku-buku di situ.
Kita punya namanya Maktabah Zainuddin Labai. Zainuddin Labai itu kakak dari kakek saya kan, maktabahnya itu banyak buku di situ. Saya bisa cari buku mana yang saya suka gitu kan. Udah saya mojok di situ, saya baca buku. Kalau bukunya bagus, saya bilang sama bapak itu, Pak pinjem dulu, dan nggak saya kembaliin. Bener-bener ya nih Mbak Fatin ya. Hah? Benar-benar Mbak Fatin muda ini ya. Emang cita-citanya apa sih Kak Fatin? Waktu itu? Ada dua cita-cita saya waktu itu. Pertama, saya pengen menjadi seorang teater, orang-orang teater. Kemudian saya pengen menjadi orang-orang yang duduk di senator. Jadi di waktu SMP itu aja diam-diam saya sudah ikut kampanye loh. Loh, kampanye apa tuh? Salah satu partai. Tiba-tiba saya datang ke sana, saya ngomong, terus saya baca puisi di tengah kampanye itu, berapa ribu orang dan orang terdiam. Waktu itu saya umurnya mungkin kelas 3 SMP ya. Wah. Masih peak. Ayah saya luar biasa kan. Ayah itu sangat menginspirasi, dia membakar semangat itu tidak hanya dengan puisi-puisinya, tapi juga ayah saya revolusioner. Ayah saya itu veteran. Terus kenapa akhirnya ke Mesir, Kak Fatin? Nah itu lain lagi ceritanya. Teman SMA. Karena nggak ada biaya untuk sekolah di Indonesia. Loh. Keluarga Gimana? tidak mau saya sekolah di Indonesia. Mau jadi siapa? Mau jadi apa nanti? Apakah mau jadi seniman yang diinginkan seperti itu? Oh tidak, gitu kan. Di Kuliatul Mubalighin itu ada dekan fakultas, bapaknya sudah almarhum. Dia bilang, Fatin sekolah di sini saja, kita kasih beasiswa. Pokoknya sekolah di sini aja di FKIP. Ambil jurusan mana yang suka. Keluarga tidak memberi. Berangkatlah saya ke Kairo. Dari Padang Panjang itu saya berangkatnya akhir tahun 87. Bukankah kalau ke luar negeri itu biayanya lebih mahal, Kak Fatin, dibanding kuliah di Padang? Menurut kita seperti itu. Tapi orang tua banyak alasan kan. Nah, jadi sebenarnya bukan alasan biaya dong ya? Ya, alasan biaya lah. Nanti kalau sekolah di Indonesia siapa yang mau biayain? Kalau di Mesir kan mahal. Saya orang yang di Al-Azhar kan tidak bayar uang sekolah. Kita hanya bayar uang pendaftaran setiap bulan, setiap tahun, dan tidak lebih dari Rp5.000. Biaya hidup saya tinggal dengan kakak di waktu itu relatif murah untuk tinggal di tahun 80-an itu di Mesir. Tapi kan saya bilang kalau uang untuk tiket kan bisa dipakai buat kuliah kan. Tapi keluarga tidak menginginkan saya masuk ke dunia teater, dunia sastra seperti ini. Bagi mereka sesuatu hal yang di luar dari tradisi. Oh, artinya keluarga ingin menjauhkan Kak Fatin dari dunia teater, dunia puisi, dunia sastra gitu. Betul. Oh, ini hukuman artinya ya. Kak Fatin dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga gitu ya. Ya benar-benar seperti itu. Nah, begitu saya sampai di Kairo itu, yang biasanya kan kalau di Padang waktu di kampung itu saya lumayan sibuk gitu kan. Lumayan sibuk, kegiatan setiap hari. Pindah ke Kairo, penyesuaian, saya namanya juga kita orang asing di negeri asing yang baru beradaptasi gitu. Wah, lonely banget. Saya bilang sama kakak saya, Kak, saya pulang aja. Saya nggak mau di sini, nggak kuat saya di Kairo. Saya mau pulang aja. Dulu masih ada Garuda loh di Kairo. Jadi kalau langsung dari Jakarta transit ada Garuda. Nah, satu pagi-pagi di musim dingin itu saya bangun pagi buka jendela.
pas buka jendela itu lewat pesawat Garuda. Wah, Bisa lompat itu. iya, Membayangkan untuk pulang. iya. Duh, ya Allah. Pesawat kan kebetulan kita tinggal di dekat airport kan. Begitu buka pintu terus kelihatan pesawat Garuda gitu, ya Allah. Saya lihat Garuda itu melintas di antara pucuk-pucuk cemara dan perdu bunga yasmin gitu. Wah, lurus sekali, mana musim dingin lagi gitu kan. Kak, saya pulang saja, Kak. Saya bilang kayak gitu. Tapi lah hidup berjalan kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Akhirnya pulang nggak? Belum. Oh, belum. Itu keinginan orang tua memisahkan Kak Fatin dari dunia sastra berhasil nggak di Kairo itu? Tidak juga berhasil, karena di Kairo kembali saya aktif, saya bikin perkumpulan sama teman-teman juga untuk baca puisi, untuk apa gitu kan. Dan ada senior yang tiba-tiba melamar saya. Terus ketika ada senior yang melamar, ayah juga bilang, sudahlah Fatin mau ngapain lagi, biarin aja dia menikah. Saya menikah dengan senior. Nah, di tahun 90 ketika Perang Teluk, saya pulang ke Indonesia itu. Dengan bayi, anak saya yang tua Irfan itu masih bayi, karena kondisi di Kairo waktu itu tidak kondusif. Nah, begitu sama suami, kita kan pulang ke pesantren ya. Nah, terus ada guru-guru tuh, pas ulang tahun juga di pesantren, Fatin ayo dong baca puisi, katanya. Baca puisi saya. Nah, suami bilang gini, emang suka puisi, katanya. Iya, gitu kan. Ya kenapa enggak dikembangin aja, katanya gitu. Terus suami belum tahu Kak Fatin suka puisi? Tidak. Oh, rupanya suami terpesona oleh tampakan luar kayaknya. Nah, begitu tahu suami, Kak Nur, saya suka baca puisi, nulis puisi begitu. Kenapa nggak dari dulu tahu ya, dibilang gitu. Nah, begitu sampai kita balik lagi ke Kairo, udah nulislah katanya. Dia dorong. Begitu juga begitu balik dari Kairo, saya pulang dari Kairo tuh setahun 94 ya, 95. Terus pulang saya bilang mau ngapain saya pulang gitu kan. Saya nggak mau jadi ustadz, nggak sanggup memberi pengajian. Terus akhirnya ada teman yang kerja di RCTI. Saya dong melamar jadi ini, saya bilang daber. Pengisi suara ya? Iya, melamar saya jadi daber. Ikutlah saya daber. Terus ada juga sandiwara radio di RRI, butir-butir pasir di laut. Saya ikut drama itu. Nah, ibu saya komplain sama suami. Sama saya dulu, Fatin, itu apa suami Nur kan? Itu apa boleh sama Nur, katanya gitu kan. Pergi acara seperti itu, masih puisi aja, katanya kan. Nah, suami bilang, gak apa-apa ibu, katanya. Fatin gak apa-apa. Suami memberikan jalan yang saya inginkan. Nah, itu jalan Tuhan. Nah, itu suami yang tepat ya buat Kak Fatin. Berarti ada pada keinginan Kak Fatin. Iya, karena juga begini. Itu Kak Nur, kalau beberapa lama saya di rumah, nggak pergi ke tim atau apa, dia nanya, nggak pengen ke tim, udah pergilah katanya kan. Nggak mau sendiri, dianterin, ditungguin, ketemu sama teman-teman yang lain. Itu bagaimana Kak Fatin membangun komunitas dengan tim? Padahal kan Kak Fatin di Mesir belum kenal orang-orang tim. Kok tiba-tiba menjadi akrab dengan tim? Tahun 95 saya pulang, itu kan saya cari Om Leon. Oh, yang dulu sering berkunjung ke sekolah waktu kamu masih kecil. Saya di Mesir itu, saya juga masih bersurat-suratan dengan Pak Hanafis. Oh, novelis ya, Hanafis ya. Novelis gitu kan. Dia merasa aneh gitu, kok ada nih keluarga Diniah Putri, dia bilang ini cucunya Rafael Indonesia kok punya kelainan nih satu gitu kan. Terus
ya diarahkan lah, ketemu sama Om Leon. Om, saya mau ikut ini dong, Om. Nah, Om Leon memberikan membantu lah ya, membukakan jalan di tim gitu, ketemu sama teman-teman yang lain. Kebetulan juga waktu itu kan Pak Taufik Ismail kan pernah di Kairo juga. Oke. Ya, pernah waktu itu ketemu Pak Taufik Ismail. Dan saya seperti ikan yang kembali ke kolamnya. Jadi orang berjuang macam-macam. Ada orang yang berjuang berdarah-darah gitu kan. Saya merasa sejauh yang saya alami di dunia sastra, di dunia kepenyairan, dari umur 8 tahun itu sekitar tahun 75 sampai sekarang, itu ya berjuang menempatkan diri bisa sampai di mana gitu. Berjuang melihat keinginan itu apa yang mau diambil dari hidup ini gitu. Dan banyak suka dukanya, tapi saya bilang banyak sukanya. Alhamdulillah. Amel nggak pengen jadi penyair, Amel? Saya kagum sebenarnya sama konsistensinya Mbak Fatin, dari sudah banyak dijegal sebenarnya ya, bahkan dari lingkungan terdekat sendiri. Tapi tetap aja kembali lagi ke keinginannya, kembali lagi ke apa yang disukai, yaitu ke dunia penyairnya. Itu luar biasa sih. Bahkan sampai sudah diputus ke Kairo pun masih tetap menemukan jalannya. Ibu saya, keluarga semua itu saya boleh bilang tidak ada yang mendukung saya. Ketika saya harus diam-diam pergi ikut lomba, itu kadang-kadang saya disusulin sama ibu atau sama adik, disuruh pulang. Dan pernah satu hari gitu kan. Kenapa jadi tuh? Saya ikut grup teater yang pementasannya itu nanti kalau ada Padang Panjang Fair gitu kan. Saya juga waktu itu namanya hari-hari terakhir Datuk Katumanggungan. Saya menjadi Putih Jamilan, itu karyanya Khairul Harun kalau saya nggak salah gitu. Berbulan-bulan saya latihan dengan sembunyi-sembunyi. Pas di hari H mau tampil, itu keluarga mengetahui kalau saya mau tampil. Dan saya dikurung di kamar, bayangin. Dikunciin, tidak boleh keluar. Jadi latihan itu nggak terpakai itu pada hari itu? Tidak. Walaupun Sekda bilang sama tante saya, Bu, mohon izin, Bu, Fatin udah latihan. Tidak bisa. Anak kami tidak untuk panggung. Segitu segitu dijegalnya begitu ya. Segitu dijegalnya. Terus begitu sudah dewasa ya, karena mau jadi apa sih sastrawan, mau jadi apa sih teater gitu kan. Orang tua kita kan nggak pernah memikirkan, ya kan. Mungkin yang mereka lihat orang panggung saja gitu. Tapi kan untuk menulis puisi kita perlu membaca, perlu lihat buku, perlu berpikir. Nah, keluarga ini cuma dibilang dunia hura-hura mungkin gitu kan. Cara saya membalas perlakuan ibu saya tuh begitu saya punya honor gitu kan, saya kasih ibu saya, Bu, ini loh Bu, buat ibu. Tapi honornya dari puisi, saya bilang. Nah, ibu, udahlah, kata ibu gitu. Tapi apakah ada momen di mana pada akhirnya karena konsistensinya Mbak Fatin, keluarga jadi berubah pikiran begitu? Karena kan selama ini melihat dunia panggung tuh sesuatu yang rasanya nggak ada masa depannya begitu. Tapi pada akhirnya Mbak Fatin tetap konsisten di jalannya. Apakah ada momen di mana pada akhirnya keluarga merasa benar-benar bangga atau nggak menunjukkan dukungannya untuk Mbak Fatin? Saya nggak tahu apa keluarga saya bangga sama saya ya. Saya nggak tahu. Tetapi pada akhirnya mereka membiarkan gitu. Tapi kalau misalnya nih saya nih kan, misalnya diulang lagi kondisi yang seperti itu, mungkin ketika saya menjadi ibu, terus putri saya minta untuk jadi penyair mengulang seperti saya, mungkin saya akan pada posisi ibu saya. Kenapa tuh? Karena dengan
kita kan melihat dunianya itu kan bisa tenang gitu kan. Saya berjuang dari kecil ke dunia sastra itu dengan perjuangan yang gagah berani. Tapi sampai pada satu titik ketika kasusnya puisi esai, saya bilang bukan kasus puisi esai ya, buku 33 yang saya tidak punya hubungan ke sana gitu kan. Saya di situ berpikir, kenapa ya saya kesandung seperti ini? Padahal saya bukan tim 8, saya hanya concern dengan puisi esai yang berbicara tentang anti-diskriminasi. Orang tidak bisa memisahkan mana yang puisi esai dengan buku 33 tokoh sastra paling berpengaruh, yang saya sama sekali tidak ada di sananya. Tapi sayanya yang kesandung gitu. Itu saya berpikir, ini apa karena orang tua atau keluarga yang tidak redo dengan saya, pada akhirnya saya harus seperti ini, dan itu puncaknya gitu kan. Apalagi salah satu dari hater atau penghujat saya tuh menyinggung seperti ini, padahal dia cucunya si ini. Saya bilang ini hoax ya, yang dikarang itu. Dan kalimat yang dia tulis ini, padahal ini cucunya sastrawan, padahal ini cucunya ulama gitu. Wah, itu berat banget. Dan saya harus mempertanggungjawabkannya di depan keluarga. Itu yang saat-saat yang paling berat bagi saya. Itu kan tuduhan bohong ya, Kak Fatin. Hoax, iya. Nggak terbukti. Jadi nggak ada hubungannya dengan cucunya si Anu kan. Nah, itu kan Kak Fatin kan tidak melakukan kesalahan. Ya, pada akhirnya begini gitu kan. Orang tidak bisa memisahkan apa yang dilaporkan ke polisi. Dia bilang, saya melaporkan sastrawan dengan kasus polemik sastra. Tidak. Saya melaporkan kasus penistaan. Bukan tentang polemik. Orang ini membawa sastrawan ke ranah hukum gitu. Tidak. Jadi gini, ada beberapa waktu yang saya bilang nih, satu hater yang menghujat saya, dibilang ini, katanya tuh waktu kasus apa ya, dibilang, kalau saya jadi suami nih, istri saya diginiin, wah saya nggak akan tinggal diam, dia bilang seperti itu. Persis hal itu juga terjadi kepada saya ketika pada puncaknya saya dibully oleh kawan-kawan. Saya masih bilang mereka kawan-kawan ya, kawan-kawan itu. Suami yang nggak mungkin kan dia datang ke sana menyerang atau bikin polemik juga, nulis di media, tidak gini. Suami cuma bilang, panggil pengacara, datang ke sini, lihat apakah kasus ini bisa dibawa ke ranah hukum. Kalau orang bilang waktu itu Denny yang ingin memperkarakan para sastrawan, tidak. Itu benar-benar dari suami pertamanya. Panggil pengacara keluarga, dibilangin sampai di rumah, itu pengacara dibilang, coba pelajari kasus ini bisa nggak dibawa ke ranah hukum. Karena tidak mungkin, dia bilang, Buya akan bersitegang dengan orang mengenai polemik ini, atau bawa parang mencari orang. Tidak. Negara kita negara hukum, bawa ke ranah hukum. Nah, ya, mudah-mudahan yang baik. Nah, mudah-mudahan dengan tayang ya, wawancara kita ini, tayang ini bisa clear. Harus terpisah. Ini masalah pribadi dengan bukan masalah sastra. Ini benar-benar personal. Kalau misalnya teman-teman itu juga punya istri ya, diperlakukan seperti saya yang dibully habis-habisan, itu kan nggak mungkin juga membiarkan gitu kan, main hakim sendiri. Jadi sengketanya ini bukan soal sastra ya? Bukan soal sastra. Bukan. Udah soal di luar sastra dan menyangkut keluarga ya? Ini menyangkut keluarga. Dan banyak ya, banyak yang tidak tahu kasus awalnya gitu kan. Tapi kan merebak dengan cerita yang macam-macam. Kalau saya menjadi mucikari, maaf sampai ditulis kata yang tidak senonoh lah gitu kan. Padahal bukan itu yang terjadi. Saya ingin menegaskan dalam buku 33 tokoh sastra berpengaruh. Saya bukan panitia di situ.
Saya juga tidak tahu apa-apa yang ditulis oleh kawan-kawan tim 8. Saya hanya datang sebagai MC yang diundang oleh PDSHB Yasin pada acara peluncuran. Dan di saat itu Kak Fatin baru tahu bahwa ada buku itu ya? Iya. Proses sebelumnya nggak tahu sama sekali ya? Saya tahu prosesnya. Saya nggak tahu prosesnya. Itu ada juga teman yang tahu. Oh ini toh bukunya, saya bilang seperti itu. Tapi ada kawan-kawan. Banyak ya hikmahnya pada saat itu saya bilang ya. Awalnya bukan masalah sastra. Semoga teman-teman itu dapat hidayah dan harus tahu ini bukan masalah sastra, ini masalah personal, masalah pribadi. Iya. Tapi saya bilang kalian berhutang pada saya. Dan kan akhirnya pengadilan memenangkan Kak Fatin. Saya berpikir, oh ini apa yang sudah saya jalanin itu menempa saya menghadapi persoalan ini untuk hari ini. Gitu. Itu keren. Nah, Kak Fatin, kita balik ke puisi esai ini. Tadi kan Kak Fatin bercerita dari kecil itu ya, sudah membangun komunitas di SMA, bangun komunitas, kemudian di Mesir bangun komunitas, kemudian di Jakarta dulu baru pulang bangun komunitas juga KSI ya. Iya. Nah, kalau KSI itu sudah ada, saya hanya ikut. Saya tidak membangun dari awal. Oh, tapi meramaikan ya? Meramaikan, bergabung lah ya. Bergabung. Begitu Kak Fatin nggak aktif lagi, itu sepi juga kan akhirnya ya? Tapi saya hargai KSI. Yang KSI-nya gitu kan, di mana itu guyupnya dulu itu sangat luar biasa. Nah, di puisi esai, Kak Fatin juga membangun komunitas. Bisa ceritain Kak Fatin komunitas yang Kak Fatin bangun itu? Ya. Kan sebenarnya yang membuat simpul-simpul dengan orang-orang, dengan penyair-penyair lain itu kan Kak Fatin yang memulai ya. Bisa diceritakan Kak Fatin? Di esai itu saya bergabung dengan Mas Denny di tahun 2011. Sebelum puisi esai itu diluncurkan pada tahun 2012 gitu kan, dari awal gitu. Dan ketika Mas Denny menyampaikan idenya kenapa ada puisi esai gitu kan, saya bilang saya sangat tertarik karena saya bilang ini sebuah perjuangan ya, bagaimana membuka mindset pikiran orang mengenai orang-orang yang ditinggalkan, orang-orang marginal gitu kan, bagaimana kasus diskriminasi di belahan dunia ini sangat banyak sekali. Banyak orang yang harusnya bisa mendapatkan hak-haknya, tapi karena arogansi, egoisnya manusia, itu kan banyak juga yang tidak mendapatkannya. Dan saya sangat tertarik bagaimana puisi esai itu pertama kalinya berbicara mengenai, contohnya seperti Cikesik, perbedaan pandangan mengenai agama, orang bisa perang di sana gitu kan. Padahal mereka masih sama-sama bersahadat. Kemudian ada mengenai Minah tetap dipancung itu kan, puisi esainya Mas Denny yang pertama. Bagaimana perempuan sebagai tenaga kerja yang harus pergi jauh dari kampung, pergi merantau, yang tidak bisa membela dirinya gitu. Ketika dia akan diperkosa, dia membela diri, dia membunuh orang yang memperkosanya sampai mati, tetapi dia diancam hukuman gantung, hukuman mati juga gitu kan. Ini hal-hal yang orang-orang yang tidak mendapatkan haknya. Saya tertarik dengan yang seperti ini. Karena semua orang harus mendapatkan persamaan dalam hidup. Persamaan misalnya orang tidak terbatas pada dia bekerja apa, dia dari mana, sukunya apa, tapi kita memandangnya sebagai seorang manusia kan. Orang sebagai manusia si Tuhan dihormati, sahayanya manusia harus dihormati juga. Karena agama tidak melihat
ketika yang kita yakini itu, misalnya ini karena dia seorang majikan, ini mendapatkan keringanan-keringanan, tidak. Karena setiap orang membawa nasibnya sendiri-sendiri kan. Hal yang begini menarik bagi saya kan. Karena saya mengalami dari kecil ketidakadilan dalam diri. Jadi kan orang bisa mendapatkan haknya, dan itu menarik bagi saya tentang puisi esai. Saya concern di sana. Mas Denny itu bilang sama saya gini, dia begitu banyak data yang punya, tapi tidak mungkin menyampaikan ini hanya berbentuk data kepada orang. Bagaimana data ini dibungkus bisa menarik. Dibuatlah data ini sebuah cerita. Tapi intinya adalah menyampaikan kepada orang bahwa setiap manusia harus mendapatkan haknya sebagai manusia itu. Ini puisi esai, kalau kita bilang ini kan yang membangun candi atau peradaban ya. Puisi esai ini nanti suatu saat nanti dari cerita yang sudah ditulis kawan-kawan penulis esai ini 100 tahun yang akan datang, ini bisa menjadi bukti otentik bahwa pada tahun awal 2000-an ini kejadiannya seperti ini. Ada jejak digitalnya. Dan ini bisa menjadi pembelajaran. Nah, karena itu Kak Fatin membentuk komunitas puisi esai Indonesia, puisi esai ASEAN, puisi esai Timur Tengah gitu. Iya, benar. Karena tadinya itu kan kenapa saya membentuk komunitas puisi esai ASEAN itu karena selama awal-awalnya kalau ada kegiatan itu puisi esai masih ikut kepada rumah puisi Kampung Dukuh yang saya pakai, yang punya saya. Nah, terus saya bilang, baiknya ini rumah sastra Kampung Dukuh dibedain nih dengan puisi esai. Maka dibentuklah komunitas puisi esai yang waktu itu kita akan berangkat ke Malaysia membawa rombongan. Dibentuklah, kita bikin lambang, kita bikin apa, jadilah komunitas puisi esai Indonesia. Nah, setelah itu kita bekerja sama dengan kawan-kawan ASEAN, kita bentuk lagi komunitas puisi esai ASEAN. Ketika saya ke Kairo bertemu dengan kawan-kawan yang juga tertarik dan peduli isu anti diskriminasi, kawan-kawan bilang, wah kita bisa juga bikin di sini komunitas puisi esai Medelis Timur Tengah untuk memudahkan komunikasi, untuk memudahkan linknya dengan teman-teman. Begitu Dajon dan Kak Amel. Jadi luar biasa ya kontribusi Kak Fatin ini pada puisi esai sebenarnya, pengembangannya. Kak Fatin yang membuka jalur-jalur dengan dunia luarnya. Bikin jejaringnya itu luar biasa. Bikin jejaring. Putarkan ini Amel, video tadi Mel. Karena saya disuruh membaca puisi dua, satu puisinya Mas Denny dan satu puisi saya akan bacakan sebuah puisi yang berjudul Bintang di Malam Isyraq. Kebetulan puisi ini kemarin memenangkan puisi ASEAN. Bintang di Malam Isyraq. Isra ini sebelum fajar itu ada syuruk. Fajar sebelum datang jadi Isra. Bintang di malam Isra dalam 5 waktu. Demi alif yang lurus ke aras, lam yang bersimpuh menyeduh angin di antara batas langit dan bumi. Dan mim yang sujud di atas sajadah tanah asal mula kejadian. Segala puji padamu yang luas, luas tak terbatas. Alif sampai ya di dinding hira. Lebih seumpama tegak berdiri, duduk bersimpuh, sujud merunduk, membasuh karat jiwa. Jauh berjalan kafilah seperti musafir pulang ke rumah. Selayak daun gugur menjumpa tanah, embun-embun yang ditampung telaga kala malam tiba dan angin yang berhembus di Sahara mengumpulkan debu-debu lekat di pucuk-pucuk kurma, tengadah meratap langit penuh rindu.
perjumpaan di mulut yang lapar dan dahaga menyebut namamu. Di dinding gua hiramu, ruh menjadi huruf membaca gumpalan darah. Maka alir asik menuju jantung memompa namamu Maha Agung. Lekat pasrah bersimbuh sembah demi alif, lam, mim. Segala rahasia petapa sunyi dalam bintang di malam isyraq, mengirim kabar surga yang jauh ke ufuk mi'raj di malam cahaya. Engkau maha perkasa dalam hidupku yang kekal di abadimu. Kebun-kebun yang meluahkan buah, taman-taman bunga yang menyemai warna, hujan, angin, kering, lembab dan basah menunaskan putik-putik anggur di peras waktu. Oh, aku mabuk sebelum reguk pertama. Seluruh isi jantung di bilik-biliknya engkau semata. Demi alif, lam dan mim, engkaulah Allah yang Tuhan, dan Nur Muhammad kekasihmu, seru sekalian alam. Semula dunia peperangan, bukan pada gada dan tombak, bukan pada panah dan kucuran darah di medan pertempuran, bukan. Akan tetapi ketika kafilah Adam, ketika Khalifah Adam di taman surga memamah buah, dibujuk hati cemburu api bibir iblis. Tak siapa yang lebih cinta pada engkau Allah, Tuhan semata. Maka nyalang dan kobar goda merasuk panas hingga Adam terlempar pada dunia, jauh menempuh abad-abad dan loh mahfud sampai padang mahsyar, menumpah darah di dunia yang luas, Oh, Iqra. Tuhan, aku runduk kepadamu mengikis cemburu. Allah, hanya Engkau Tuhan. Allah, Tuhan yang tak terbagi. Allah, Tuhan yang tak terbelah. Dalam ikhlas khalis dan surah dan ayat-ayat penanda, hamba hanya sahaya. Kelip bintang dan bulan di bulan purnama, ketika malaikat menunjuk Adam nama-nama, semua datang darimu, berpulang padamu dengan namamu. Demi alif, engkaulah Tuhan. Demi lam, engkaulah Tuhan. Demi ya, engkaulah Tuhan. Maka di padang pengembalaan ketika engkau belah dada kekasihmu Mustafa di atas batu, menghabisi dengki, dendam dan iri, maka jantung dan hati hanya menerima suci segala darimu. Demi alif, engkau Tuhan. Demi lam, dialah Muhammad. Demi ya, di antara keduanya semesta pengkhidmatan padamu. Hamba runduk sujud mencium bumi, meletakkan kening dan dahi, mengais cahaya di lampumu. Tuhan, terima cinta ini dari pengemis syafaat kekasihmu. Alif, lam, ra, tiada ragu padamu. Lempangkan bagiku semua pintu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali itu puisi, Mbak Fatin. Boleh berbagi cerita barangkali bagaimana itu puisi dahsyatnya bisa lahir. Terlebih sekarang juga nuansanya masih Ramadan nih, Mbak Fatin. Puisi itu saya tulis di Manchester. Ada apa? Perenungan apakah atau apa yang bisa membuat Mbak Fatin tiba-tiba melahirkan itu? Jadi puisi made in England ya? Iya benar. Waktu itu saya nganterin putri saya pas dia mau S2 di sana, musim dingin,
Itu Manchester itu yang daerah tempat tinggalnya Hanan anak saya itu. Kenapa ya saya merasa di sana kok seperti Kairo. Kairo rasa Jeddah gitu. Begitu pulang dari kampusnya lewat ada masjid yang tadinya rumah ibadah yang lain. Saya ngelihat sinagog, saya ngelihat gereja. Ini perjalanan hidup gitu. Beranjak dari satu ke satu. Seperti yang namanya juga ini ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah, kembalinya juga pada Allah. Sepanjang alif dan ya itu, kemanapun pergi. Menarik juga tuh berarti melihat Kairo rasa Jeddah di Manchester. Iya, karena pas pergi belanja gitu kan, ketemu tempat makan, kita dikira orang mereka tidak tahu Indonesia apa Malaysia, pokoknya ngelihat wajah Melayu aja dibilang kamu Malaysia gitu kan, nggak, kita Indonesia. Ada warung makan punya Pakistan apa punya apa, kita datang ke sana terus dibilang kalau buat orang Malaysia free tehnya apa gitu. Di dekat rumahnya Hanan itu pas pertigaan itu ada masjid yang pelan-pelan kita bisa mendengarkan orang mengaji dan anak-anak mengaji di situ. Saya bilang dahsyat lah. Di antara salju yang berguguran, musim dingin, pohon-pohon yang tinggal ranting-ranting, itu pagi suara orang mengaji pelan-pelan itu. Luar biasa. Syahdu sekali, syahdu. Waduh, luar biasa. Dan puisi itu memenangkan itu ya, Kak Fatin, di Malaysia. Kejuaraan apa? Apa yang didapat dari puisi? Puisi itu kebetulan memenang Maharajan Persuratan Islam di Malaysia, Sabalu. Memenangkan apa dia bilang juara utama waktu itu ya. Juara utama ya? Alhamdulillah. Terima kasih. Abang John, masih ada satu ini nih, tampilan berita yang rasanya mau kita tampilkan juga nih. Iya. Mengenai pembacaan puisi Al-Hadid, kisah peniti di baju sufi, aku tak ingin patah. Terima kasih, Abang. Ini sebenarnya di bawahnya ada karya Fatin Hamama gitu, terpotong itu. Boleh juga berbagi cerita rasanya, Mbak Fatin. Ini kan tentang Al-Hadid ya, Kak Fatin ya. Potongan dari puisi Kak Fatin yang berjudul Al-Hadid ya. Al-Hadid itu tahun 2000. Jadi gini, setiap Ramadan itu tadarus baca Al-Qur'an gitu kan. Pas baca Al-Fatihah tidak hanya membaca, tapi tadarus itu kan artinya mempelajari gitu kan. Al-Fatihah ini tujuannya apa yang ditulis di dalam Al-Fatihah itu, nah saya rangkum. Terus dari surat Al-Baqarah apa, dari surat yang lainnya, dan sampai kepada surah Al-Hadid, saya baca yang berbicara tentang besi. Nah itu dapat inspirasinya waktu itu. Juga di bulan Ramadan. Tahun 2000 kalau nggak salah. Pas dong dengan sekarang ya. Apa kayaknya Al-Hadid itu sangat istimewa ya kalau saya baca di buku ini. Di belakangnya tuh ada kayak ini dari Mustafa Bisri, testimoni ya. Beliau kayaknya kagum sekali nih dengan puisi ini, Kak Fatin. Saya nggak tahu ya bagaimana mungkin. Saya bilang puisinya sangat sederhana. Sangat sederhana sekali dan tidak multitafsir, yang bisa dibaca sama siapapun puisinya gitu ya, bisa dipahami. Dan ya berbicara tentang kehidupan ini juga. Toh misalnya seperti pisau, ketika dijadikan pisau tidak tahu mau dijadikan pisau itu seperti apa. Tapi kita kadang-kadang menyesali ketika kita masuk kepada jalur, ketika pisau itu menjadi pembunuh misalnya gitu kan. Mengaduh, menyesali, loh kenapa jadi seperti ini. Mungkin hal-hal seperti itu saja.
Tapi pada semua kemegahan, ada hal kecil yang seperti peniti itu, orang tidak melihat, tidak mendapatkan tempat gitu. Tapi dia hanya menjadi penyemat baju orang. Dan dia bersyukur untuk itu gitu. Nah, di antara sekian puluh judul di papirus ini, apakah Al-Hadid itu menjadi ini Kak Fatin? Puisi yang diunggulkan, dibanggakan, atau yang terbaik menurut Kak Fatin? Atau bagaimana? Saya tidak tahu memisahkan yang mana yang terbaik atau tidak, kan semua orang yang membaca, yang melihat, oh ini baik atau tidak gitu kan. Kalau orang bilang oh, ini Al-Hadid bagian yang terbaik, kadang saya juga merasa ada aku harus dan kau tepian itu mungkin juga menurut saya lebih berbekas itu, atau mungkin mengenai Samira dan Saryam. Semua orang bisa memilih tergantung selera masing-masing. Kenapa Kak Fatin bukunya cuma satu padahal puisinya banyak banget gitu? Saya itu mungkin orang berlomba-lomba buat menerbitkan buku, menyampaikan oh ini bukunya ini. Saya baru pada taraf yang menulis saja. Kalau ada orang yang mau puisi saya, silakan. Kalau ada yang pesan puisi, saya menuliskan. Belum sampai ambisi saya tuh buat, oh saya harus menerbitkan buku untuk sekian puisi ini. Saya mau menjadikan puisi ini begini. Tidak. Jadi, papirus ini pun dipaksa sama adik kelas yang waktu di Kairo itu, namanya Hadi Yasin. Kak, bukunya saya kumpulkan ya, puisinya ya, saya terbitkan Kak, silakan, saya bilang gitu kan. Terus beberapa teman juga dan penerbit bilang, ini puisinya yang banyak kita terbitkan ya, kita bikinin buku, nantilah, saya malu. Kalau ada orang yang baca puisi saya malu, saya merasa belum sampai lah gitu. Luar biasa, rendah hati sekali Mbak Fatin. Mbak Fatin, tapi dengan perjuangan sejak kecil, bahkan melawan belenggu ya, katakanlah belenggu di keluarga sendiri sampai pada tahap seperti ini begitu. Apakah Mbak Fatin merasa meaning of life-nya atau tujuan hidupnya itu sudah tercapai, atau ada hal lain yang sebenarnya belum bisa tercapai oleh Mbak Fatin? Rasanya saya bercita-cita untuk menjadi penulis puisi. Saya sudah sampai ke sana gitu kan. Terus apakah pertanyaannya puisi-puisi ini harus sampai kepada orang-orang dan dibaca orang-orang gitu kan? Tidak juga. Lepas bagi diri saya aja, saya sudah menulis puisi, saya sudah merasa bahagia. Gitu. Dan saya juga tidak ingin memaksakan orang dengan menerbitkan buku berapa kali punya target begini, harus begitu. Tidak, biarkan saja mengalir. Ketemu batu, ya kita bicara dengan batu dalam keadaan apa. Tidak memberikan target harus begini, harus begitu, tidak. Saya bersyukur, sampai di sini saya bersyukur. Gitu. Sama juga, saya tidak pernah mengirimkan puisi-puisi ke koran-koran yang saya kirim terus saya menunggu kapan dimuat gitu kan. Alhamdulillah saya tidak pernah mengalami yang seperti itu. Puisi yang diterbitkan di koran itu ketika teman-teman di koran nelfon, Fatin kita minta puisinya ya. Oh monggo silahkan. Mereka muat di koran. Ya alhamdulillah saya terima kasih. Dan memaksakan waktu ikut lomba juga Fatin kirim dong puisinya buat lomba, ayo kirim dong. Ya udah, ada yang minta saya kirimkan. Tidak punya satu target. Kalau saya harus menjadi penulis utama, atau saya harus melahirkan buku, atau orang-orang harus membaca mendunia, saya tidak punya target seperti itu. Saya mengandung
pikiran-pikiran dalam pikiran saya untuk menulis puisi, lahir sebuah puisi, saya sangat mensyukuri sampai di sana. Kalau ada orang yang tertarik, saya juga bersyukur. Keren banget. Menikmati setiap prosesnya tanpa ada paksaan gitu ya. Benar-benar dari hati. Kayaknya banyak sekali nih kalau misalnya kita perpanjang bisa sampai besok ini. Juga. Saya ingin mengatakan sebenarnya banyak sekali hal yang ingin saya tanyakan karena banyak ada periode Kak Fatin itu banyak sekali hidupnya ya dan menarik beberapa saya tahu dan ingin saya tanyakan tapi waktunya tidak cukup. Kayaknya kalau untuk wawancara Kak Fatin mesti 17 jilid kali kedua. Pertemuan ya. Ada jilid kedua nih kayaknya nih. Jilid kedua, jilid ketiga. Tapi waktu kita di sini hanya 1 jam ya, dan ini sudah lewat 15 menit ya. Jadi saya kira saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Fatin yang telah bersedia menjadi tamu kita ya Amel ya. Betul. Ngobrol dengan penulis edisi kali ini gitu. Edisi kali ini yang luar biasa, edisi perdana dengan tokoh perempuan dan saya lebih banyak mendengarkan cerita sebenarnya dan itu menarik sekali. Saya merasa ikut sedikit banyak ikut larut dalam ceritanya Mbak Fatin dari sejak kecil sampai hingga saat ini. Keren banget, luar biasa. Kita selalu berdoa menantikan karya-karya terbarunya. Kita selalu berdoa semoga Mbak Fatin juga sehat selalu, karena sekarang juga masih kurang sehat, begitu ya. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan terima kasih banyak sudah berbagi di Ngobrol Bareng Penulis pada edisi kali ini. Terima kasih Mbak Fatin. Terima kasih Dajon. Oke, sahabat Satu Pena, jangan lupa kembali ke saluran YouTube Satu Pena TV Channel, tentunya dengan ngobrol bareng penulis dengan tokoh-tokoh lain yang luar biasa di edisi selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.